Saudara, pernahkah kalian mendengar pertanyaan klasik ini? Apakah komunisme itu anti agama? Pertanyaan ini bukan cuma muncul di ruang kelas atau forum akademis, tapi juga jadi perdebatan panjang dalam sejarah bangsa kita. Dari masa kolonial, era kemerdekaan, sampai tragedi 1965, isu hubungan antara komunisme, agama, dan khususnya Islam selalu jadi topik yang sensitif sekaligus menarik. Nah, di video kali ini kita akan membahasnya secara mendalam. Benarkah komunisme memang anti agama? Bagaimana perbandingannya dengan kapitalisme? Lalu bagaimana kisah Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam hubungannya dengan Islam dan rakyat kecil? Kita akan membongkar sejarahnya, melihat sisi gelap dan sisi terang, dan tentu saja mengambil pelajaran penting bagi Indonesia hari ini. Jadi simak sampai habis, karena durasi kita kali ini panjang, tapi saya jamin narasinya akan mengalir, seperti mendengarkan sebuah cerita sejarah yang utuh. Pertanyaan apakah komunisme anti agama selalu menjadi bahan perdebatan, baik di ruang akademis, politik, maupun di tengah masyarakat umum. Dalam sejarah dunia, memang ada rezim-rezim komunis yang mengambil sikap keras terhadap agama. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Lenin dan Stalin, misalnya, pernah menutup gereja, mengekang kebebasan beribadah, bahkan menganggap agama sebagai penghalang modernisasi. Di Tiongkok, pada masa awal kekuasaan Mao Zedong, kebijakan serupa juga terjadi. Agama dipandang sebagai sisa-sisa feodalisme yang menghambat revolusi. Dari situ lahir kesan kuat bahwa komunisme identik dengan ateisme, bahkan anti-agama. Namun, generalisasi ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Komunisme pada hakikatnya adalah sebuah ideologi ekonomi politik yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi. Maksudnya, semua sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, melainkan harus menjadi milik bersama. Nah, apa saja yang termasuk alat produksi? Antara lain sebagai berikut: tanah pertanian, lahan luas yang digunakan untuk bercocok tanam; pabrik, tempat produksi barang dalam skala besar, dari tekstil sampai baja; mesin-mesin industri, peralatan yang membuat produksi lebih cepat dan masif; tambang, sumber daya alam seperti emas, nikel, batu bara, atau minyak bumi; perkebunan besar, misalnya tebu, kelapa sawit, atau karet; sarana transportasi industri, kereta barang, kapal, dan truk besar yang mendistribusikan hasil produksi; perusahaan energi, pembangkit listrik, sumur minyak, dan jaringan gas. Semuanya ini, menurut komunisme, tidak boleh dikuasai swasta atau individu, karena dianggap bisa menimbulkan penindasan. Jika hanya segelintir orang yang menguasai pabrik atau tambang, maka yang lain hanya akan menjadi buruh yang bekerja keras, sementara keuntungan menumpuk pada pemilik modal. Namun perlu digarisbawahi bahwa komunisme tidak menolak kepemilikan pribadi sepenuhnya. Rumah, pakaian, sepeda, atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari tetap menjadi milik individu. Jadi, yang dimaksud kepemilikan kolektif adalah khusus untuk alat produksi yang berhubungan langsung dengan kepentingan hidup orang banyak. Itulah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan alat produksi dalam komunisme. Jadi kawan-kawan jangan sampai salah paham, karena konsep ini bukan melarang orang punya barang pribadi, melainkan menekankan bahwa sumber daya besar seharusnya dikuasai bersama demi keadilan sosial. Sementara itu, ateisme adalah pandangan filosofis mengenai keberadaan Tuhan. Dua hal ini berbeda. Tidak semua orang komunis otomatis ateis dan tidak semua ateis otomatis komunis. Banyak orang mengira keduanya sama, padahal sebenarnya berbeda. Yuk kita bahas supaya jelas, biar tidak salah kaprah lagi. Mari kita pahami dulu pengertiannya. Komunisme adalah ideologi ekonomi politik. Fokusnya adalah bagaimana alat produksi seperti tanah, pabrik,
tambang, dan sumber daya alam dikuasai bersama demi keadilan sosial. Komunisme ingin membangun masyarakat tanpa kelas, di mana tidak ada yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Sementara ateisme adalah pandangan filosofis tentang Tuhan. Ateisme beranggapan bahwa Tuhan tidak ada atau setidaknya menolak kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi ini lebih ke soal keyakinan, bukan sistem ekonomi atau politik. Nah, dari sini jelas bahwa keduanya berbeda. Tidak semua orang komunis otomatis ateis. Ada banyak tokoh dan simpatisan komunis yang tetap beragama. Mereka mendukung ide ekonomi politik komunisme, tapi tetap meyakini adanya Tuhan. Sebaliknya, tidak semua ateis adalah komunis. Ada banyak ateis yang justru menganut kapitalisme, liberalisme, atau ideologi lain. Kesalahpahaman muncul karena dalam sejarah, beberapa rezim komunis memang bersikap keras terhadap agama. Contohnya Uni Soviet di bawah Stalin atau Tiongkok pada masa awal Mao Zedong. Dari situlah muncul kesan bahwa komunisme identik dengan ateisme. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunisme itu ideologi politik dan ekonomi, sementara ateisme adalah pandangan filosofis tentang Tuhan. Dua hal ini tidak harus berjalan beriringan. Seseorang bisa saja komunis tapi tetap beragama, atau ateis tapi bukan komunis. Bahkan, sejarah mencatat cukup banyak tokoh kiri yang tetap beragama. Di Indonesia, kita mengenal nama Haji Misbah, seorang ulama dari Surakarta yang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai Haji Merah. Ia adalah seorang Muslim taat yang sekaligus aktif dalam gerakan komunis. Tan Malaka, tokoh revolusioner yang juga dikenal sebagai Bapak Republik, adalah seorang Muslim Minangkabau. Semaun, ketua pertama Partai Komunis Indonesia, pun berasal dari latar belakang Islam. Di belahan dunia lain, kita juga menemukan contoh menarik. Seorang pendeta Katolik asal Chile, Antonio Carrasco, yang justru menjadi tokoh penting dalam gerakan komunis Amerika Latin. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa komunisme tidak selalu meniadakan agama. Memang benar, dalam banyak negara komunis, agama tidak ditempatkan sebagai prioritas, bahkan kadang ditekan. Tetapi dalam praktiknya, banyak individu dan komunitas tetap memadukan keyakinan agama dengan komitmen pada ideologi kiri. Artinya, relasi antara komunisme dan agama lebih kompleks daripada sekadar anti atau pro. Menariknya, kapitalisme pun tidak serta-merta identik dengan perlindungan agama. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berbasis kepemilikan pribadi, kompetisi, dan mekanisme pasar. Secara historis, sistem ini justru sering berjalan beriringan dengan proses sekularisasi. Di negara-negara kapitalis maju, terutama di Eropa Barat, angka masyarakat yang meninggalkan agama meningkat tajam. Gereja-gereja banyak yang kosong, sementara tradisi keagamaan kian merosot. Ironisnya, di Tiongkok yang secara resmi mengadopsi ideologi ateis, praktik-praktik keagamaan dan tradisi Konfusianisme tetap hidup di tengah masyarakat. Perbandingan ini memperlihatkan sesuatu yang menarik. Komunisme kadang menekan agama. Kapitalisme memberi kebebasan, tetapi kebebasan itu justru sering melahirkan sekularisasi. Dengan kata lain, baik komunisme maupun kapitalisme punya ambivalensi tersendiri terhadap agama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Untuk memahami persoalan ini, kita tidak bisa lepas dari sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI berdiri pada 23 Mei 1920, lahir dari transformasi organisasi ISDV, yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereniging, yang didirikan kaum sosialis Belanda di Hindia Belanda. Sejak awal PKI tumbuh dari semangat anti-kolonialisme. Mereka bercita-cita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus membangun masyarakat adil dan setara. Berlandaskan Marxisme-Leninisme, PKI menargetkan penghapusan kapitalisme, feodalisme, dan segala bentuk penindasan.
Tujuan akhirnya adalah masyarakat sosialis yang menuju komunisme, di mana tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin, antara penguasa dan rakyat jelata. Dalam perjuangan itu, PKI berusaha mengorganisasi kaum buruh dan tani melalui serikat-serikat pekerja dan organisasi massa. Dengan begitu, rakyat kecil diharapkan sadar akan hak-haknya dan bersatu memperjuangkan nasib. Dengan cita-cita semacam itu, PKI tidak sekadar bergerak di bidang politik, melainkan juga sosial dan ekonomi. Perjuangan mereka bukan hanya menyoal kemerdekaan politik dari Belanda, melainkan juga kemerdekaan sosial ekonomi bagi rakyat kecil. PKI mencoba memadukan nasionalisme dengan komunisme, sehingga ideologinya tidak terasa asing, melainkan sejalan dengan kepentingan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, PKI tidak pernah lepas dari kontroversi. Bagi sebagian rakyat Indonesia, PKI justru menjadi partai yang ditakuti dan dibenci. Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. Pertama, faktor ideologi. Komunisme sering dianggap bertentangan dengan agama. Sebagian tokoh PKI memang menolak peran agama dalam masyarakat, sehingga muncul kesan bahwa partai ini anti-Islam atau anti-agama. Hal ini menimbulkan kecurigaan, terutama dari umat Islam yang merupakan mayoritas. Kedua, faktor sejarah pemberontakan. PKI terlibat dalam pemberontakan bersenjata pada 1926 sampai 1927 melawan Belanda yang akhirnya gagal. 2 dekade kemudian, pada 1948, PKI kembali terlibat dalam peristiwa Madiun. Pemerintah Republik menganggap pemberontakan itu sebagai pengkhianatan di tengah perjuangan melawan Belanda. Peristiwa ini sangat membekas dalam memori rakyat, sehingga PKI dipandang sebagai ancaman negara. Ketiga, faktor cara berpolitik. PKI kerap menggunakan strategi keras, misalnya aksi sepihak dalam perebutan tanah, bentrokan dengan kelompok lain, hingga mobilisasi massa besar-besaran. Pada era 1950-an sampai 1960-an, PKI tumbuh menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia, bahkan sempat menjadi yang terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Kekuatan ini menimbulkan persaingan tajam dengan partai nasionalis maupun partai Islam yang sering berujung konflik di lapangan. Dan tentu saja, faktor yang paling menentukan kebencian terhadap PKI adalah tragedi Gerakan 30 September 1965. Sejumlah jenderal TNI dibunuh dalam peristiwa itu, dan PKI segera dituduh sebagai dalang. Hingga kini, sejarawan masih memperdebatkan keterlibatan PKI, tetapi pada masa itu versi resmi menyatakan PKI adalah pelaku. Akibatnya, citra PKI runtuh total. Kebencian meluas, berujung pada pembubaran partai dan disusul pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisannya. Singkatnya, PKI memang lahir dengan tujuan luhur, memperjuangkan rakyat kecil, menghapus penindasan, dan membangun masyarakat adil. Tetapi perjalanan sejarah, pemberontakan, konflik ideologi, cara-cara keras, serta tragedi 1965 membuat PKI ditolak dan bahkan dibenci oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Namun ada hal menarik yang jarang dibicarakan. Meski PKI dianggap bertentangan dengan agama, kenyataannya banyak umat Islam yang masuk atau bersimpati kepada PKI, terutama pada era 1950 sampai 1960. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Jawabannya ada pada kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia saat itu. Mayoritas penduduk adalah petani miskin dan buruh yang hidup dalam keterbatasan. PKI hadir dengan program-program konkret, pembagian tanah, perjuangan upah layak, hak-hak buruh, dan kesejahteraan kaum kecil. Janji-janji ini terasa nyata dibandingkan perdebatan ideologi atau wacana abstrak yang sering mendominasi partai lain. Bagi rakyat miskin, PKI tampak lebih membela mereka. Selain itu, di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI berusaha menampilkan wajah yang lebih ramah terhadap agama.
Partai ini menegaskan bahwa mereka tidak anti-Islam, bahkan mencoba merangkul tokoh-tokoh Muslim di berbagai daerah. Banyak anggota PKI di pedesaan tetap menjalankan ibadah, salat, puasa, dan ritual keagamaan lainnya, sambil tetap menjadi kader partai. Bagi mereka, tidak ada kontradiksi mutlak antara Islam dan komunisme. Kekecewaan terhadap partai-partai Islam juga berperan. Pada masa demokrasi liberal, partai-partai Islam sering terjebak dalam perdebatan panjang mengenai ideologi negara, seperti soal Piagam Jakarta. Perdebatan ini dianggap tidak menyentuh persoalan nyata rakyat kecil. Sebaliknya, PKI tampil dengan program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, tidak heran banyak Muslim bergabung atau bersimpati pada PKI. Bagi mereka, menjadi anggota PKI bukanlah soal memilih antara Islam atau komunisme, melainkan soal mencari wadah perjuangan yang benar-benar membela nasib rakyat kecil. Identitas keagamaan tetap mereka jaga, tetapi di sisi lain mereka memandang PKI sebagai kendaraan perjuangan sosial ekonomi. Kisah ini memberi pelajaran penting. Relasi antara komunisme dan agama, khususnya Islam di Indonesia, tidak bisa dipandang hitam putih. Ia penuh kompleksitas, penuh lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Pada akhirnya, baik komunisme maupun kapitalisme sama-sama punya sisi terang dan gelap. Komunisme pernah melahirkan gerakan emansipasi rakyat kecil, tetapi juga rezim otoriter dan kekerasan politik. Kapitalisme menghadirkan kebebasan individu dan kemajuan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan krisis spiritual. Tantangan bagi Indonesia hari ini adalah menemukan jalan tengah. Bagaimana mengelola modernitas tanpa kehilangan spiritualitas? Bagaimana menghadirkan keadilan sosial tanpa terjebak pada ekstrem ideologi manapun? Sejarah PKI dan kontroversi seputar hubungan komunisme dengan agama memberi kita refleksi berharga bahwa ideologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana ia dijalankan dan sejauh mana ia benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Saudara, itulah perjalanan panjang kita menelusuri pertanyaan, apakah komunisme anti agama? Kita sudah melihat bahwa jawaban tidak sesederhana iya atau tidak. Komunisme memang pernah menekan agama, tetapi tidak selalu berarti anti agama. Kapitalisme memberi kebebasan, tetapi sering melahirkan sekularisasi. Dan di Indonesia, sejarah PKI menunjukkan bahwa realitas jauh lebih kompleks. Ada umat Islam yang menolak PKI, tapi ada juga yang justru bergabung karena merasa diperjuangkan hak-haknya. Pada akhirnya, baik komunisme maupun kapitalisme punya sisi positif dan sisi negatif. Yang menentukan bukan ideologi itu sendiri, melainkan bagaimana ia dijalankan, serta sejauh mana ia benar-benar membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Bangsa Indonesia sejatinya tidak perlu lagi bingung mencari ideologi. Sebab sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah menegaskan sebuah dasar yang kokoh, Pancasila. Ideologi ini lahir dari pergulatan panjang sejarah, dari perdebatan para tokoh bangsa yang ingin mencari titik temu antara berbagai latar belakang, baik agama, budaya, maupun pandangan hidup. Hasilnya adalah sesuatu yang benar-benar unik, yang tidak pernah ada duanya di dunia. Pancasila bukan hanya sekadar rangkaian 5 sila. Ia adalah falsafah hidup bangsa yang mampu menyandingkan kepentingan dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara spiritualitas dan realitas. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita persatuan, kebijaksanaan dalam berdemokrasi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayang, dalam praktiknya, pelaksanaan Pancasila masih sering jauh dari harapan. Kita masih sering menyaksikan politik yang syarat kepentingan, hukum yang tidak selalu tegak lurus, kesenjangan sosial yang semakin melebar, dan budaya intoleransi yang kadang mencuat di tengah masyarakat. Seolah-olah Pancasila baru sebatas semboyan, belum benar-benar menjadi pedoman hidup yang membumi. Padahal jika Pancasila dijalankan dengan sungguh-sungguh, Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia. Sebuah bangsa besar dengan penduduk beragam agama, suku dan budaya,
tetapi tetap hidup dalam semangat persatuan. Pancasila adalah rumah bersama yang mampu menampung semua perbedaan, sekaligus memberi arah menuju cita-cita nasional yang adil, makmur, dan beradab. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus bukan lagi mencari ideologi baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Bukan hanya diucapkan dalam upacara, bukan sekadar dipajang di dinding-dinding sekolah atau kantor, tetapi benar-benar diamalkan dalam sikap, kebijakan, dan perilaku sehari-hari. Pancasila adalah warisan paling berharga dari para pendiri bangsa. Tinggal bagaimana kita merawat dan mengamalkannya agar cita-cita Indonesia merdeka, yang adil, makmur, dan bermartabat benar-benar bisa terwujud.